Di saat kita menolak Zionis Israel yang mengokupasi tanah Palestina secara sepihak, di sisi lain ternyata ada ayat Al-Quran yang menyatakan secara gamblang agar umat Bani Israel memasuki tanah Palestina. Ayat inilah yang sering digunakan oleh orang-orang yang pro-Zionis Israel untuk membela Zionis Israel dan negara Israel. Tapi, bagaimana penjelasannya? Mari kita bongkar subhat yang satu ini. Dalam upaya untuk membela pemerintahan sekuler Zionis Israel, para pendukung Zionis juga kerap menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai klaim teologis dalam melegitimasi kaum Zionis Israel. Dengan kata lain, di sini mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran secara parsial, secara terbatas, dan bahkan secara literal untuk menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Zionis Israel atas Palestina itu adalah sesuatu yang direstui oleh Allah. Dengan kata lain juga, mereka mau menyatakan bahwa ada loh ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa negeri Palestina itu diberikan, telah Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Argumen seperti ini nggak hanya digunakan oleh para pro-Zionis yang non-Muslim, terkadang juga digunakan oleh para pro-Zionis dari kalangan Muslim itu sendiri. Oke, jika demikian, jika Anda menggunakan klaim teologis untuk mendukung agenda Zionisme, maka konsekuensinya Anda juga harus menerima jika ada klaim teologis pula yang membantah atau membatalkannya, kan gitu. Dengan kata lain, jika Anda menggunakan ayat dari kitab suci untuk membenarkan agenda gerakan Zionisme atau membenarkan kolonisasi Yahudi di Palestina, maka Anda juga harus siap menerima jika ada ayat dari kitab suci pula yang membantah perbuatan itu. Ingat sekali lagi, konteks pembahasan episode kali ini sepenuhnya dalam kerangka teologis. Jadi jika nanti ada yang merespon video ini dalam konteks historis dan politik dan sebagainya di luar konteks teologis seperti itu, maka saya anggap respon Anda tidak layak untuk ditanggapi. Ya, karena out of topic. Oke? Nah, ayat-ayat yang digunakan sebagai bahan legitimasi oleh mereka adalah surah Al-Maidah ayat ke-21 dan Al-A'raf ayat ke-161, di mana Allah memerintahkan Bani Israel untuk memasuki Yerusalem, Palestina, di mana sebenarnya kedua konteks ayat ini membicara tentang umat Bani Israel di era Nabi Musa. Nah, titik temu dan benang merahnya nanti di sini teman-teman, apakah ayat-ayat tentang Bani Israel di era Nabi Musa, apakah itu masih relevan dengan konteks Zionis Israel yang ada sekarang, kan gitu. Nah, untuk cerita yang lebih lengkap tentang ayat-ayat ini, teman-teman bisa baca di buku ini, terjemahan kitab Qasasul Anbiya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dengan judul Kisah Para Nabi, khususnya di bab kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Yusha bin Nun. Teman-teman bisa baca kisah-kisah mereka di sini ya, khususnya kisah tentang Bani Israel seperti itu. Dan ini juga ditulis oleh ulama terkenal ahli tafsir, yakni Imam Ibnu Katsir. Teman-teman bisa mendapatkan buku ini di toko-toko terdekat dari tempat atau daerah Anda. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini, termasuk yang sudah subscribe, like di setiap video channel ini, dan turut meramaikan di kolom komentar kita ya. Semoga dengannya insya Allah mempercepat perkembangan channel ini. Kalau ditanya apakah Allah pernah menjanjikan tanah Palestina untuk Bani Israel, maka kita jawab secara jujur bahwa Allah emang pernah menjanjikan tanah itu, tapi itu tidak berarti untuk selamanya. Awas jangan dipotong ya. Nah, kenapa tidak untuk selamanya? Karena Allah juga mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Jadi bukan hanya Allah saja yang memberikan janji kepada mereka, tapi mereka juga harus berjanji kepada Allah dan menjaga kesetiaan atas janjinya tersebut. Bahwa mereka harus senantiasa patuh kepadanya, kepada Allah, taat kepada Allah. Artinya teman-teman, selama Bani Israel tunduk terhadap perjanjian mereka dengan Allah, maka selama itu Allah merahmati mereka, membantu mereka, dan menyertai hidup mereka. Dalam Taurat teman-teman, ini disebutkan dalam Sefer Devarim atau Kitab Ulangan pasal ke-28. Di sana dijelaskan dalam beberapa ayat tentang janji dan kutukan terhadap pengkhianatan janji tersebut nantinya. Di mana dalam perjanjiannya tersebut, Bani Israel harus senantiasa patuh pada perintah dan larangan Tuhan. Dan apabila tidak patuh, mengkhianati janji mereka, maka mereka akan dikutuk dengan berbagai macam jenis kutukan hingga peperangan, pembuangan, dan pengusiran yang akan dialami oleh mereka. Nah teman-teman, dalam kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir menceritakan ya, selepas Allah membuat perjanjian dengan Bani Israel, lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa dan juga umat Bani Israel untuk berjihad melawan kaum kafir yang ketika itu tinggal di tanah Palestina. Jadi untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan itu teman-teman, mereka diharuskan jihad dahulu. Nah ini disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-21 tadi, yang artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh.
nanti kamu akan menjadi orang yang rugi. Ayat inilah yang digunakan oleh para pro-Zionis untuk membela Zionis dengan menyatakan bahwa Allah telah memberikan tanah itu kepada Bani Israel. Namun masalahnya mereka tidak melanjutkan pada ayat berikutnya teman-teman. Karena pada ayat ke-22 sampai ke-24 itu diceritakan bahwa setelah diperintahkan untuk masuk ke tanah itu dengan syarat berjihad, mereka malah menolaknya. Pada ayat ke-24 disebutkan sebagai berikut. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Nah, pada akhirnya teman-teman, setelah mereka dijanjikan sebuah negeri, lalu apakah mereka menerimanya? Jawabannya tidak. Mereka dengan manja menolaknya. Dan ingat, apa konsekuensi dari perjanjian mereka dengan Allah? Jika mereka menolak perintah Allah, mereka akan dikutuk dan dihukum. Ibnu Katsir menceritakan pada halaman 550 ya di buku ini, akhirnya Bani Israel itu dihukum dan ditelantarkan dan terkatung-katung di padang Tih atau di Gunung Sinai ya, selama 40 tahun. Sebagaimana yang disebutkan pula dalam Taurat. Dan selama itulah mereka dan semua orang Bani Israel yang saleh hingga Nabi Musa dan Nabi Harun harus menerima konsekuensi atas dosa yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Bahkan sampai wafatnya Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam, mereka tidak pernah bisa memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Nah, nanti mereka baru bisa memasuki tanah yang dijanjikan itu oleh anak cucu mereka nantinya, di bawah komando dari Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, keberhasilan mereka itu diceritakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-161 dan Al-Baqarah ayat ke-58. Di sini kita dapat lihat, walaupun Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab ya, di kalangan orang Arab gitu, Al-Quran tetap menceritakan kisah tersebut dengan jujur mengenai umat Bani Israel ya. Nah, tapi apakah selesai sampai di situ? Bahwa ketika mereka telah berhasil memasuki tanah yang dijanjikan itu, maka tanah itu akan selamanya untuk mereka? Ingat, di sini ada perjanjian yang harus mereka jaga, bahwa mereka harus senantiasa patuh dan taat serta bertakwa kepada Allah seperti itu. Nah, lanjut cerita teman-teman. Setelah mereka berhasil memasuki Yerusalem, Bani Israel ketika itu di bawah tanggungan Nabi Yusha ya, itu lalu membagi-bagikan kawasan Palestina itu kepada suku-suku Bani Israel ketika itu. Nah, kemudian teman-teman, seiring berjalannya waktu, kaum Bani Israel kemudian dipimpin oleh beberapa hakim. Dan salah satu hakimnya itu adalah Nabi Ashmuel ya, Nabi Samuel. Nah, Nabi Ashmuel itu kemudian mengangkat raja pertama Bani Israel, yakni yang bernama Talut atau Saul. Nah, Talut itu memiliki pasukan bernama Daud. Nah, Nabi Daud kemudian mengalahkan Jalut. Kemudian setelah Talut lalu kepemimpinan Bani Israel itu digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud kemudian punya anak bernama Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja dan mendirikan Beit Hamikdas atau Baitul Maqdis seperti itu. Nah teman-teman, setelah Nabi Sulaiman itu wafat, kerajaan Bani Israel kemudian terpecah menjadi dua, di utara dan di selatan gitu ya. Nah, di mana pada masa inilah umat Bani Israel kembali melanggar perjanjian mereka dahulu dengan Allah. Kesyirikan, maksiat, dan pelanggaran hukum pun dilakukan. Dan pada masa ini pula Allah banyak mengutus para nabi untuk mengingatkan kaum Bani Israel. Namun banyak juga di antara mereka nabi-nabi yang Allah utus itu yang kemudian mereka bunuh. Nah, di antara nabi yang diutus pada masa ini, ya sebagaimana juga dicatat oleh Imam Ibnu Katsir di halaman ke-685 itu adalah Nabi Sya'ya atau Nabi Yesaya dan Nabi Irmia atau Nabi Yeremia seperti itu. Kedua nabi ini diceritakan hidup di masa di mana Bani Israel itu mulai menyimpang dan mereka itu memperingatkan kepada Bani Israel atas hukuman, atas ancaman, hukuman dan kutukan dari Allah. Namun seperti yang sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran tentang karakteristik mereka ya bebal gitu kan. Akhirnya mereka dihukum dengan diusir dari sana. Sekali lagi mereka diusir dari tanah yang pernah dijanjikan oleh Allah. Karena apa? Karena mereka tidak patuh pada janji mereka dengan Allah terhadap Allah. Nah, kerajaan utara kemudian diinvasi oleh kerajaan Asyur pada tahun ke-722 sebelum Masehi. Dan mereka dibuang ke entah berantah yang sampai sekarang ini disebut dengan sebagai Bani Israel yang hilang. Suku Bani Israel yang hilang seperti itu. Nah, kemudian teman-teman pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan kemudian diinvasi oleh Babilonia. Dan mereka dibuang ke Persia. Jadi mereka ini diusir dari tanah yang dijanjikan itu karena mereka telah berdosa dan mengkhianati perjanjian mereka kepada Allah. Disebutkan dalam kitab Yahudi yakni Yehezkiel pada pasal ke-39 ayat 23 sampai ke-24 sebagai berikut. Bangsa-bangsa akan tahu bahwa kaum Israel dibawa ke dalam pembuangan karena pelanggaran mereka.
sebab mereka melakukan pengkhianatan terhadapku. Maka aku menyembunyikan mukaku daripada mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan, sehingga semuanya tewas oleh pedang. Namun teman-teman, karena Allah masih sayang dengan mereka, 46 tahun kemudian mereka dapat masuk kembali ke tanah yang dijanjikan itu lagi. Hingga mereka kembali membangun Beit Hamikdas atau Baitul Maqdis yang kedua. Di mana yang pertama itu kan sudah dihancurkan oleh Babilonia seperti itu. Nah, namun apakah itu pertanda bahwa sejak saat itu ketika mereka berhasil kembali masuk ke tanah itu, bahwa tanah itu menjadi sah untuk mereka selama-lamanya? Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-105 itu disebutkan telah tertulis dalam Zabur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dan benar saja, dalam Mazmur pasal ke-37 ayat 29 disebutkan, orang-orang soleh akan mewarisi tanah itu dan mendiaminya selamanya. Perjanjian mereka dengan Tuhan itu disebutkan dalam Tawarikh, dalam 2 Tawarikh, pasal 6 ayat ke-16 sebagai berikut. Keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Nah, itu perjanjiannya. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah mereka tetap mempertahankan kesalehannya dan terus hidup menurut hukum Tuhan? Faktanya teman-teman, pada tahun ke-63 sebelum Masehi, kerajaan Yahudi itu diinvasi lagi oleh Romawi dan pada tahun ke-70 Masehi, orang-orang Yahudi diusir lagi dari sana. Beit Hamikdas atau Baitul Maqdis kemudian dihancurkan lagi dan mereka tidak pernah kembali lagi untuk mendirikan kerajaan Yahudinya sampai sekarang. Nah, kisah pengusiran kedua ini tidak diceritakan dalam kitab suci umat Yahudi teman-teman. Karena ketika itu kitab sucinya umat Yahudi itu telah selesai ditulis. Namun peristiwa pembuangan dan pengusiran mereka dari yang pertama dan yang kedua ini itu kemudian disebutkan dalam Al-Quran, yakni surah Al-Isra ayat kedua hingga ayat ke-8. Yang konteksnya bisa teman-teman baca di buku ini. Kisah Nabi karya Ibnu Katsir gitu ya. Nah, semenjak saat itu teman-teman, Bani Israel itu terpencar ke seluruh dunia. Ada yang ke tanah Arab, kemudian disebut Yahudi Mizrahi, ada yang ke Spanyol yang nantinya dikenal sebagai Yahudi Separdi, ada pula yang ke kawasan Eropan yang dinamai sebagai Yahudi Askenazi. Nah, ketika itu teman-teman, orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa pengusiran mereka saat itu. Dan mengenai pengusiran mereka, dalam Talmud disebutkan ada 3 sumpah yang harus dipatuhi oleh mereka setelah mereka diusir. Tepatnya disebutkan dalam Ketubot 111a. Di mana sumpah itu disebutkan, yang pertama orang-orang Israel tidak boleh migrasi massal ke sana. Kemana? Ke Eretz Israel, ke tanah Israel. Ke Palestina seperti itu. Sumpah yang kedua, orang-orang Israel tidak boleh menindas bangsa-bangsa lain termasuk bangsa-bangsa Arab. Mereka tidak boleh menindas bangsa Arab menurut sumpah ini. Dan yang ketiga, dan bangsa-bangsa lain semestinya tidak menganiaya orang-orang Israel secara berlebihan. 3 sumpah inilah nanti yang jadi pegangan oleh Yahudi-Yahudi yang sekarang anti-Zionis sekarang ini. Kan ada tuh Yahudi-Yahudi yang menolak negara Israel kan gitu. Nah, mereka berpegang pada 3 sumpah ini. Nah, karena setelah itu tidak ada lagi nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel gitu ya. Maka mereka tidak lagi mendapatkan jaminan dan nubuat tentang kapan mereka harus kembali lagi. Karena tidak ada lagi nabi yang menjadi perantara Tuhan ketika itu. Yang sebenarnya kan Nabi Muhammad SAW lah yang menggenapinya nantinya. Nah, satu-satunya harapan mereka adalah tentang nubuat kedatangan Mesias ya. Yang akan membawa orang Israel kembali lagi ke tanah itu. Nah, disinilah nanti orang Yahudi itu berbeda pendapat teman-teman. Apakah mereka harus menunggu Mesias dulu untuk kembali ke sana, tanah Palestina, atau mereka dulu yang kembali ke sana baru kemudian Mesiasnya datang, kan gitu. Nah, ini nanti dampaknya itu muncullah kelompok-kelompok orang Yahudi yang anti-Zionis Israel dan Yahudi yang pro-Zionis Israel seperti itu. Yang insya Allah akan kita bahas di episode khusus gitu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, jika Anda mengklaim bahwa Al-Quran dalam surat-surat tadi itu menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu berhak atas tanah Palestina secara dalil teologis ya, sekali lagi secara dalil teologis, maka Anda juga harus menerima secara lapang dada bahwa dengan dalil teologis pula dari ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, baik dari Al-Quran, Tanakh, Taurat maupun Talmud, jika Allah atau Tuhan mereka sendiri yang telah mengusir mereka dari tanah yang dijanjikan itu atas dosa-dosa yang mereka lakukan sendiri. Dan ingat, jika Anda memahami bahwa negara Israel itu sah secara dalil agama, ya khususnya dalam konteks pendalilan dalam agama Yahudi, ingat perjanjiannya adalah seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat 16. Tanah itu akan senantiasa jadi milik mereka, jika mereka itu soleh, taat, dan patuh dengan hukum Tuhan.
Nah, apakah negara Israel yang secara eksplisit dideklarasikan sebagai negara sekuler itu dapat merepresentatifkan kriteria ahli waris yang sah terhadap tanah perjanjian itu sesuai indikator kriteria dalam kitab Yahudi tadi? Faktanya teman-teman, mayoritas populasi Yahudi di sana itu adalah kaum Hiloni. Apa itu kaum Hiloni? Yakni kaum Yahudi sekuler, Yahudi reform, dan Yahudi ateis. Intinya Yahudi yang tidak taat gitulah ya, yang nggak soleh seperti itu. Bahkan presiden pertama negara Israel yakni Chaim Weizmann itu adalah seorang ras Yahudi yang ateis. Dialah yang meminta Inggris untuk memberikan tanah Palestina itu kepada orang-orang Yahudi. Nah, jika demikian teman-teman, Israel itu sekarang ini bukanlah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan lagi ya, tetapi tanah yang dijanjikan oleh Inggris ya. Nah, menurut teman-teman ya, ketika kita menyadari jika negara Israel itu adalah negara yang sekuler, yang dijanjikan oleh Inggris, dan mayoritas Yahudi di Israel adalah sekuler dan ateis, apakah mereka layak dikatakan sebagai ahli waris yang sah terhadap tanah yang dijanjikan Tuhan dahulu? Sedangkan kitab suci mereka itu mensyaratkan bahwa ahli waris yang sah itu adalah mereka yang soleh, yang taat, yang patuh terhadap Tuhan dan terhadap perjanjian mereka. Tapi bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan perlu diperhatikan kita ini membahasnya dalam konteks teologis gitu ya, jangan off topic gitu. Nah, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil kesimpulannya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe, tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Dan buat teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut secara lengkap mengenai kisah Nabi Musa dan Bani Israel, bagaimana mereka diutamakan oleh Allah pada masanya ketika itu, namun mereka sendiri yang kemudian mengkhianatinya dan khususnya dalam konteks Islam gitu ya. Teman-teman dapat membaca buku ini ya, Kisah Para Nabi, karya Imam Ibnu Katsir. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas khilaf dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Abu Azam, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.